Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang backend untuk aplikasi kita, yaitu halaman registrasi, halaman login, dan juga penggunaan fungsi snackbar dan alert box pada aplikasi kita. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah tampilan untuk activity login dan activity register. Jadi untuk kedepannya ini saya akan membuat sebuah aplikasi atau sebuah project untuk aplikasi tentang pariwisata. Jadi langsung saja kita ke videonya. Yang pertama-tama di sini kita pergi dulu ke activity register. Yang bagian sini, bagian kolinnya. Kemudian kita ambil dulu ID dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada ID-nya nih di atributnya. Kita bisa lihat nih. Terus kita ambil ke bagian calling kita di sini. Pastikan udah ambil semua ya. Kemudian kalau udah kita di sini ya, kita langsung lihat codingannya. Kita sini kita buat dulu sebuah sirep reference. Jadi sirep reference ini berfungsi untuk menyimpan value sementara pada sebuah variabel, atau biasanya kita sebut juga kayak sebuah session mirip di website itu kira-kira. Jadi langsung saja kita buat contohnya namanya file seret pref, nah seperti ini. Kita ketik 2 seret preference, kemudian kita sama dengan kita get seret preference. Kemudian misalnya kita ini name ini namanya tuh maksudnya key-nya. Jadi misalnya kita membuat nama key-nya apa terserah. Jadi saya buat ini user pref koma ini kita buat aja di sini private. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi udah terbuat sebuah seret preference baru di sini. Kemudian kita ekstrak dulu ini hasil dari ID kita, dari value-nya menjadi string ya. Jadi cara itu kita buat file A username.text.toString. Nah, kira-kira seperti ini. Buat password. Buat lagi satu lagi buat confirm password kita. File C sama dengan confirm password .text.toString. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian sini. Kita buat sebuah if else jika A ini is not empty, is empty. Is not empty aja, is not empty, dan atau pakai operator n. Di sini kita bisa pakai ini untuk operator n, b is not empty. Is not empty itu artinya selama value-nya itu tidak kosong. Jadi selama value-nya ini tidak kosong, nah kita buka dulu kurang-kurang awal. Kita buka lagi if ya. If B sama dengan C. Kita buka lagi jika B sama dengan C, lalu kita ini kondisinya, misalnya di sini kita membuat kondisinya tuh kita buatlah sebuah editor dulu. Kemudian kita ambil seret pref dan edit. Nah, jadi ini fungsinya itu kita buat agar kita bisa buat sebuah objek, dan nanti kita bisa ngambil value dari objek tersebut. Jadi caranya gini, kita ketik editor. Nah, ini ada port string nih. Ini ada key-nya nih, kita bisa tulis misalnya key-nya tuh username. Jadi nanti fungsi username ini bakal di-passing ke activity login-nya, nanti bakal diambil melalui seret key username ini. Jadi seperti itu, username, misalnya kita ambil username ini kan A, berarti kita ambil A. Kemudian satu lagi kita ambil full string buat password kita yaitu B. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita tinggal apply saja, editor.apply. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita buat dulu sebuah intent ya, agar dia pindah halaman. Intent this, kita tuliskan activity yang kita transisikan, misalnya login, dari register ke login ya. Login activity class.java. Kemudian kita start activity
lalu kita finish. Jadi finish ini fungsinya itu untuk memberhentikan sebuah activity yang sedang berjalan. Karena kita akan mulai dari login, jadi kita harus finish activity dari register ini. Baiklah, kita coba lanjut ke kita run saja coba ya. Kita play. Nah, di sini ini halaman login saya. Jadi pas kita tekan sign up, di sini kita disuruh isi username. Tentunya username-nya misalnya buat Ivan. Misalnya nih email Ivan saya mahasiswa. Kita buat nama passwordnya Ivan juga lah ya. Terus confirm passwordnya ini kita buat Ivan. Nah, kalau udah, ini harusnya bisa pindah ya. Harusnya semua kondisi ini terpenuhi. Nah, kita register, maka dia akan pindah halaman. Kita coba lagi misalnya kalau dia salah ya. Ivan. Ini Ivan 2TI, mahasiswa, tiket.id. Passwordnya misalnya kita bedain passwordnya saja coba ya. Passwordnya kita bikin 10. Terus yang bawah kita bikin 20. Pas kita register, maka kita gak akan pindah halaman karena kondisi ini gak terpenuhi. Jadi sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah snack bar ya. Jadi kayak notif gitu biar mereka tahu apa yang mereka salah di sini. Jadi caranya di sini kita stop dulu ya. Mungkin saya akan membuat sebuah function langsung biar lebih efisien. Jadi caranya itu kita buat dulu sebuah function, misalnya private fun. Di sini kita show snack bar. Show snack bar. Terus kita ambil misalnya message, parameter message. Jadi nanti kita bisa tinggal panggil variabel metodenya aja buat bikin sebuah snack bar ya. Kemudian kita buat file view sama dengan this.find view by id. Ini kita buat view. Terus kita buat ini Android r.id. Oh, ini r-nya harus besar ya. R karena resource, lalu id content. Kalau udah kita buat snack bar dengan snack bar .make view, message. Kemudian satu lagi kita buat snack bar length long. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau udah kita tinggal show aja. Nah, seperti ini untuk implementasinya. Jadi untuk implementasi buat if else ini kita bisa ke bagian else-nya di sini. Kita buat else-nya. Kita buat di sini dulu ya. Misalnya else-nya jika password dan copy passwordnya tidak terpenuhi, maka kita tampilkan message. Kita panggil dulu function-nya. Nah, seperti ini kita tulis misalnya password dan confirm password. Password tidak sama. Oke, kalau udah kita coba run aja buat hasilnya. Nah, di sini kita sign up, kita coba salahin ya. Ivan 22TI. Misalnya kita bikin 10, 20. Jadi pas kita tengah register nih, nah akan muncul sebuah snack bar sini, password dan copy password tidak sama. Jadi seperti itu kurang lebih untuk penerapan snack bar ya. Mungkin di sini saya akan tambahin lagi, di sini ada else juga di sini, misalnya kalau dia nggak sama, ada isi kolomnya kosong ya berarti. Kalau misalnya ada yang nggak keisi, tolong isi semua kolom. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini kita akan lanjut lagi ke bagian loginnya, karena di sini saya sudah buat sebuah register. Jadi jadi aturannya di sini kita akan membuat dulu sebuah variabel ini, mengambil variabel dari string, kemudian nanti dia bakal ngecek kondisinya apakah sudah terpenuhi atau enggak. Kemudian langsung ke file editor, kita edit, kita buat sebuah key username
dengan value dari A, kemudian password dengan value dari B. Kemudian kita apply. Kalau udah, kita bakal pindah halaman. Misalnya kalau dia salah, dia bakal sampai snack bar seperti ini. Baiklah, kita lanjut lagi ke login activity-nya. Buat kondisinya di sini kita buat lagi shared pref. Tapi tujuan dari shared pref ini kita akan mengambil value dari register activity dari sudah kita buat. Caranya itu kita gini, shared preference. Ntar kita buat dulu, saya lupa buat apanya. Shared pref, shared, kemudian kita get. Ini kita samain yang tadi kita buat sini. Misalnya di sini kan kita buatnya user pref, kita ambil user pref berarti ya. User pref, koma contact, kita buat dia yang tadi kan kita bikin prefect seperti ini. Nah, kalau udah kita pergi ke bagian sign ini, kita buat dulu sebuah listener. Set on click listener. Nah, jadi di sini kita akan mengambil sebuah apa nih namanya username-nya. Jadi di sini kita mungkin buat dulu lah ya. Di sini kita buat misalnya di sini namanya file username file. Yang penting kita bakal ngambil value-nya ini, kita bakal shared pref, kemudian get, harusnya D. Ya udah seperti ini, get string, kemudian kita get stringnya tuh username, koma null. Satu lagi password file dengan shared pref, get string, password. Nah, jadi pas kita udah ambil apanya, kita tinggal masukin aja apanya. Misalnya di sini kita tulis file A sama dengan username, misalnya username .text.toString. Buat lagi file B sama dengan username Nah, kalau udah kita buat lagi sebuah kondisi. Jika A sama dengan username file dan B sama dengan user password .file, maka kita akan membuat sebuah intent. Misalnya kita pergi ke main activity jika semua kondisinya terpenuhi ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau udah kita start activity I. Bentar. Class Java. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian di sini kita di sini saya belum order. Oke, kalau udah kita coba run aja ya. Nah, kalau udah seperti ini, di sini kita coba sign up dulu ya. Misalnya kita buat namanya Ivan 22TI, ada mahasiswa. Kemudian kita tulis nama peserta misalnya Ivan ya, Ivan. Kemudian kita register. Nah, maka dia akan menyimpan value Ivan tadi di sini di bagian username tadi. Jadi kita coba aja buat masukin aja. Tadi kan namanya Ivan, ada passwordnya Ivan. Nah, ini harusnya berhasil ya ini. Login. Oh, ternyata dia belum bisa ya. Bentar kita cek dulu. Baiklah teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi di sini. Tadi ternyata saya salahnya di sini ya teman-teman. Di sini saya tadi bikinnya di sini tuh button sign up.
harusnya di sini login ya. Nah, jadi kalau sekarang kita coba harusnya sudah bisa ya. Kita coba lagi. Nah, di sini misalnya Ivan, ya kita register dulu sebentar. Ivan dulu TI, Ivan. Kita tinggal register, kemudian kita lanjutkan lagi, Ivan. Maka pas kita login ini harusnya sudah bisa ya. Pasti dia bakal berpindah ke activity main. Nah, sudah bisa. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk misalnya gimana kalau misalnya kita salah, dia bakal pergi ke nampilnya sebuah alert box seperti itu. Jadi kita langsung saja coba. Di sini kita ke bagian else. Nah, di sini kita lihat else di sini. Pas bagian validasi di sini, kita ke sini. Kemudian kita kan di sini codingnya agak panjang, mungkin saya akan sini alert dialog dot builder. Kemudian kita tulis this. Kemudian kita atur dulu title-nya, misalnya error dot set message. Kita buat misalnya username atau password Anda salah. Apakah ingin mengulang? Kemudian kita buat sebuah seperti pilihan gitu. Misalnya kalau dia tekan yes, maka dia bakal seperti ini. Jika dia tekan no, maka dia akan seperti ini. Jadi kita langsung config-kan saja. Di sini misalnya kita bikin namanya yes. Kemudian kita tulis dialog interface with dialog interface dismiss. Kemudian kita bikin dia pakai toss make text this, toss.length long. .show. Nah, jadi kalau lebih seperti ini untuk yang untuk yang positif. Kalau itu negatif sama aja, kita tulis saja dialog which. Ya, misalnya kalau misalnya dia gak mau lagi, kita tekan langsung finish. Jadi kita isi dulu no seperti ini. Kemudian kalau udah baru kita finish ya. Ini perlu pakai this ya harusnya. Nah, udah seperti ini ya. Kalau dia nggak dia bakal finish. Kemudian kita jangan lupa untuk show ya. Nah, kita pakai .show di sini. Nah, jadi kalau lebih seperti ini, kita coba saja. Misalnya kalau kita salah ya, misalnya Ivan, misalnya kita buat 6, nah kita coba login, maka error username atau password Anda salah. Apakah Anda ingin mengulang? Misalnya kalau kita tekan yes, maka dia bakal kasih kita kesempatan lagi. Kita bakal tumpul sebuah toss oke. Misalnya kalau kita nggak mau lagi, misalnya apakah kita ingin mengulang? Tidak, maka dia akan finish. Seperti itu ya. Mungkin untuk terakhir saya akan membuat sebuah kita akan membuat selamat datang Ivan pada aplikasi kita. Jadi caranya itu kita pergi ke main activity. Di sini kita pergi ke di sini kita ambil dulu misalnya ini kita ambil ID di sini ya.
ID-nya kita belum saya buat ya. Jadi sini kita pergi aja di sini, bagi codingan juga boleh. Android ID text selamat text welcome text. Kemudian kita pergi ke ke bagian activity, bagian calling main ya. Di sini sama seperti tadi, kita buat dulu share preference. Kita buat dulu sebuah ambil dulu ID text-nya. Misalnya text view -2 text view sama dengan text find view ID r titik ID titik. Misalnya kita mau ngambil yang tadi kita buat tuh text welcome text. Nah, sini bisa kalau error kita tinggal apa aja, tambah ini suppressing missing field inflated seperti ini, maka dia bakal hilang errornya. Kemudian kita tambahin lagi share preference sama dengan get share preference yang tadi kita buat tuh namanya user. Bentar. Nah, copy aja nih. Nah, kalau udah seperti ini, misalnya kita bakal buat text view .set text. Misalnya ya mungkin kita keluarin dulu lah ya username-nya, misalnya shared username file sama dengan shared preference get string username null. Kemudian kita ambil saja misalnya string selamat datang ke toString. Jangan lupa pakai toString-nya. Stop showing. Nah, pakai plus ya ternyata. Nah, kita coba lagi ya. Kita run lagi sekali lagi. Jadi kita login misalnya Ivan lagi. Oh, di sini kita bisa langsung login ya, karena aplikasi ini bakal menyimpan preference dari yang kita register tadi. Jadi dia nggak bakal hilang meskipun kita run ulang. Jadi kita coba sekali lagi, kita akan login ya. Nah, maka akan muncul selamat datang Ivan. Nah, mungkin seperti ini saja video untuk kali ini ya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih.